ayat 26, coba kita baca 1 Korintus 9 ayat 26. Di sini kita sekali lagi melihat bahwa Paulus itu seorang punya fokus yang jelas, saudara, di dalam kehidupan dan pelayanannya. 1 Korintus 9 ayat yang ke-6. Satu Korintus 9 ayat ke-6 26 maksudnya. Ia berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Nah, ibarat dia sedang mengikuti pertandingan lari, saudara. Saudara, kalau orang mengikuti pertandingan lari, itu kan ada start, ada garis finish. Selama orang itu mengikuti pertandingan lari, fokusnya kemana? Mencapai garis finish. Nah, dia ibaratkan kehidupan dia itu sedang seperti mengikuti pertandingan lari, saudara, di mana golnya itu mencapai garis finish. Kemudian dia juga pakai ibarat orang pertandingan tinju, saudara. Dia lanjutkan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kalau saudara pernah lihat Mike Tyson bertinju, saudara, itu kalau mukul itu kan diarahkan ke musuh, kan, terfokus, bukan asal mukul begini, kan. Nah, maksudnya apa Paulus di sini? Dia itu ada sasaran yang jelas, apa yang dia mau capai, apa yang dia mau peroleh. Ya. Sekali lagi di sini kita melihat bahwa Paulus itu memiliki satu tujuan hidup yang jelas. Saudara, izinkan saya bertanya, bagaimana dengan saudara? Kalau seseorang bertanya kepada saudara, apa sih tujuan hidupmu? Saudara pernah memikirkan itu dengan serius? Kenapa Tuhan masih karuniakan kehidupan kepada saudara sampai saat ini? Saudara jangan jawab habis, baterainya belum habis. Tentu bukan itu, saudara. Ya. 3 hari yang lalu, saudara, saya mendapat email dari Alma Mater, ya, seminari di mana saya pernah belajar di Malang. Ada berita duka, saudara, seorang hamba Tuhan yang masih muda, yang dia diberi beban melayani kaum muda, saudara. Waktu sedang berlibur di sebuah pantai dekat di Malang, dia lihat ada seorang wanita tenggelam, saudara, seorang mahasiswa. Dia tidak kenal siapa wanita itu. Spontan, saudara, karena lihat ada seorang tenggelam minta tolong, dia terjun, saudara. Dan dia lupa, dia tidak bisa renang, saudara. Sehingga apa? Wanita itu mati, dia pun mati, saudara. Baru umur 40, anaknya 5, saudara. Masih kecil-kecil. Istrinya kita bisa bayangkan bagaimana syoknya. Tiba-tiba saja suaminya meninggalkan 5 anak. Nah, saudara, apakah kebetulan kalau saudara dan saya sekarang ini ada di sini? Tidak kebetulan. Tuhan itu punya maksud. Karena kapan saja Tuhan itu bisa ambil kita, entah karena sakit, entah karena kecelakaan, entah karena apapun juga. Seperti di San Bruno, saudara. Siapa yang menyangka tinggal di rumah bisa mati, saudara? Karena apa? Kebakaran. Saudara, ini satu pertanyaan yang penting. Kelihatannya sederhana. Apa tujuan hidupmu? Mari kita renungkan. Iya ya, aku kok bisa mencapai sampai 70 tahun? Apa yang maksud Tuhan? Saudara, pasti Tuhan itu punya maksud. Dengan mengizinkan kita masih tetap hidup sampai saat ini. Nah, jangan seperti filsafat anak muda, saudara. Filsafatnya apa? Kecil dimanja-manja, udah besar foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Wah, enak, saudara, ya. Saudara, mari kita renungkan, untuk apa kita hidup? Bagi Paulus, sudah dia jelas, dia tahu, selama aku masih hidup, itu berarti aku punya tugas. Tuhan memberi aku kepercayaan untuk menjadi berkat, untuk memuliakan Tuhan. Kalau aku mati, sudah lihat apa kata Paulus kalau dia mati? Dia takut? Tidak, saudara. Kalau saudara mati takut?
Saya harap tidak ada yang takut mengalami kematian. Kenapa? Karena kita tahu kemana kita akan pergi. Sedih, iya pasti. Kalau kita meninggalkan keluarga kita, ya, itu sih normal, saudara. Tapi maksud saya, apakah saudara takut untuk berjumpa dengan Tuhan? Saudara, kita lihat bagaimana Paulus. Waktu dia tahu bahwa kematiannya itu sudah dekat. Mari kita baca 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Surat 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Saya ingat tadi ibarat mengikuti pertandingan lari. Dia sudah mencapai garis finish itu. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Wow, saudara. Dia tahu sebentar lagi dia harus meninggalkan dunia ini. Tapi instead of, aduh nyesel, aduh coba dulu aku melakukan ini, mengerjakan itu. Tidak, saudara. Dia sudah siap. Kenapa? Dan dia sudah mengisi kehidupannya, melakukan kehendak Tuhan, mengerjakan pekerjaan dari Tuhan. Dia siap. Dia bilang, aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Dia siap. Dia tahu saat nanti dia meninggalkan dunia ini dan berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan menyambut dia, memberikan mahkota. Bagaimana dengan saudara dan saya? Siapkah kita? Seandainya nanti malam Tuhan menyebut saudara, ada rasa penyesalan. Aduh coba aku berdamai dulu ya sama Bu Mince. Aku tuh sampai bertahun-tahun gak ngomong ya. Atau aduh mestinya aku dikasih pelayanan, aku kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya harap saudara kita pun bisa seperti Rasul Paulus. Sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir, kita bisa berkata kepada keluarga kita, jangan sedih, papa atau mama sudah mengisi hidup ini, melakukan kehendak Tuhan. Saya sudah siap untuk bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Yang ketujuh, saudara, apa teladan Rasul Paulus? Mari kita baca surat Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal keempat ayat ke-10 sampai 13. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal keempat ayat 10 sampai ke-13. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelemahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara,
Tidak ada sesuatu yang